Di suatu lautan tropis yang tenang, jernih dan dangkal, tempat dengan keindahan yang tidak banding, telah menciptakan suatu ekosistem yang baru. Terdapat beraneka ragam makhluk hidup air yang tinggal di dalamnya, seperti terumbu karang, rumput laut, ikan-ikan, dan di ujung perjalanan ini terdapat sebuah kota yang dinamakan Bikini Bottom. Di kota ini kita bisa menemukan banyak sekali spesies makhluk hidup air, seperti tuan crab pecinta uang, Patrick si bodoh, Squidward si seniman, plankton dengan rencana jahatnya, tupai atau Sandy sang ilmuwan, dan tentu saja ada sebuah spons berwarna kuning yang hidup bahagia bersama hewan peliharaannya Gary. Di awal film diceritakan bagaimana SpongeBob keluar jendela untuk melakukan setiap rutinitas paginya, dan tentu saja kebodohan ini membuat Squidward sangat marah. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Film ini menceritakan bagaimana SpongeBob begitu mencintai Gary, dan bagaimana SpongeBob menghabiskan seluruh hari-harinya bersama Gary, seperti mengajak Gary berkeliling Bikini Bottom, bersepeda, beryoga, berselancar, menari, stand up komedi, sampai pada akhirnya SpongeBob pun harus pergi meninggalkan Gary dan bekerja di Krusty Krab. Di sini terlihat bagaimana Gary begitu sedih saat ia ditinggal oleh SpongeBob. Kembali ke Krusty Krab, Squidward pun selalu datang dengan wajah yang selalu cemberut. Ia pun langsung membuka majalahnya untuk menghilangkan kepusingannya. Namun hal itu tidak membantu sama sekali karena SpongeBob segera tiba. Berbeda halnya dengan Squidward, SpongeBob selalu semangat dalam bekerja. Sampai-sampai dia rela membacakan dongeng kepada panggangan Krabby Patty-nya sendiri. Tidak lama dari itu, Tuan Crab selaku pemilik restoran meminta SpongeBob dan Squidward untuk berkumpul dan mengatakan kepada mereka, Kapten Crab siap. Sekarang, siapa yang sudah siap untuk berlayar dalam petualangan untuk menghasilkan uang? tanpa basa-basi, SpongeBob pun mematuhi perintah Tuan Crab Siap. dan membuka serbong asap untuk menarik pembeli. Dan dengan cepatnya, gengs, semakin terkenalnya Krabby Patty di Bikini Bottom, dalam hitungan detik pun Krusty Krab segera dipenuhi oleh pembeli. Oh, tidak pernah gagal. Melihat kesuksesan Krusty Krab yang begitu luar biasa, membuat plankton pemilik restoran Chumbucket berusaha begitu keras untuk mengambil alih resep rahasia dari Krabby Patty. Dan tepat malam itu juga, plankton merencanakan untuk melakukan rencana jahatnya yang ke-3087. Dalam artian lain, plankton telah gagal sebanyak 3086 kali. Dan lucunya plankton memajang setiap kegagalannya di tembok rumahnya. Kembali ke Krusty Krab yang dipenuhi oleh pembeli. Dengan semangatnya SpongeBob pun melayani mereka. Pesanan siap. Ayo cepat, ayo. Hai Koki. Satu untukmu. Selamat menikmati Krabby Patty. Silakan. Namun tiba-tiba datanglah Sandy untuk menawarkan inovasi terbarunya kepada Tuan Crab, yaitu Otto, merupakan robot canggih buatan Sandy yang didesain khusus sebagai seorang pelayan restoran. Dengan sifat seperti Tuan Crab, membuat Tuan Crab mau menerima Otto. Namun tidak lama dari itu, Otto segera memperlihatkan sifat aslinya dan mengatakan bahwa Tuan Crab akan segera dipecat. Berserta ia akan memanggil pihak keamanan untuk mengusir Tuan Crab. Kau dipecat. Apa? Jangan membuatku memanggil keamanan. Dengan geram, Tuan Crab pun mengusir Otto dan membuang Otto di tong sampah. Namun karena ada peringatan bahwa barang siapa yang membuang benda elektronik akan didenda sebesar $5, lalu Otto pun dilempar Tuan Crab ke tong sampah milik plankton. Kekerasan pada robot. Kekerasan pada robot. Melihat berisikan Otto, membuat Karen dan plankton keluar untuk memeriksanya. Benda macam apa ini? Namun tanpa disangka-sangka, gengs, Karen sangat menyukai Otto dan mengadopsinya sebagai seorang anak. Kembali kepada rencana jahat plankton ke-3087. Pada tepat malam itu juga, plankton melaksanakan aksinya. Namun rencana plankton kali ini begitu ampuh, gengs, karena plankton dapat berhasil mendapatkan dan mencuri resep Krabby Patty. Sebagai raja baru. Namun apesnya, gengs, tanpa disangka-sangka SpongeBob memutuskan untuk kembali ke Krusty Krab karena ada barangnya yang tertinggal yang membuat plankton jatuh tersungkur dan menjatuhkan resep rahasia dari Krabby Patty tersebut. Plankton pun berusaha mengambil formula yang terjatuh itu. Sampai pada akhirnya rencana plankton untuk mengambil formula resep Krabby Patty pun gagal. Lalu plankton pun tersadar dengan ucapan Karen kepadanya bahwa faktor utama yang menyebabkan rencana jahat plankton selalu gagal adalah SpongeBob. Sementara itu, di kerajaan Poseidon Raja di seluruh samudra,
membutuhkan seekor siput untuk dipakai sebagai perawatan wajahnya. Namun ketika pemakaian wajah terakhir, ternyata siput yang digunakan Poseidon sudah tidak bisa mengeluarkan lendirnya lagi, yang membuat siput itu sudah tidak berfungsi. Apa? Ini kosong? Poseidon pun meminta nasihatnya untuk dapat mengambil siput yang lain. Namun tanpa disangka-sangka gengs, siput yang berada di kerajaan Poseidon itu sudah tidak tersisa lagi. Bahkan dikatakan bahwa seluruh populasi siput di samudera laut juga sudah tidak ada karena dipakai untuk perawatan wajah Poseidon. Poseidon pun dengan cepat memerintahkan penasihatnya untuk menulis surat wasiat tentang siput, bahwa ia akan memberikan hadiah bagi siapapun yang bisa memberikannya seekor siput. Akan kuberikan anugerah siapapun yang bisa membawakanku siput. Baiklah, kubuat surat perintahnya yang mulia. Berita itu pun sampai ke tangan Plankton, membuat Plankton tersadar apabila ia ingin menyingkirkan SpongeBob, ia harus menyingkirkan Gary. Plankton pun menculik Gary dan menyerahkannya kepada Poseidon. Kembali kepada SpongeBob yang suatu saat telah pulang dari pekerjaannya. Gary, aku pulang. Namun ia tidak bisa menemukan siput peliharaannya yaitu Gary, mulai dari sudut rumahnya, lemari, kulkas, kasur, kursi, bahkan sofa SpongeBob sendiri pun tidak ditemukannya. SpongeBob sangat khawatir, sampai ia membuat sayembara tentang siputnya yang hilang di seluruh Bikini Bottom. Sesampainya di rumah, SpongeBob pun mengingat kenangannya bersama Gary saat pertama kali ia bertemu. Begitulah cerita singkat pertemuan pertama antara Gary dan SpongeBob. Tidak lama dari itu, Patrick selaku sahabat sejati dari SpongeBob datang dengan tergesa-gesa dan menanyakan apa yang terjadi kepada Gary. SpongeBob pun hanya bisa terdiam dan terus menangisi Gary. Patrick yang mulai prihatin, mengatakan pasti ada petunjuk tentang hilangnya Gary. Sampai suatu ketika, Patrick terjatuh dan menemukan berita yang sama seperti apa yang Plankton baca saat itu. Dari berita itu, SpongeBob pada akhirnya tahu apa yang sedang terjadi kepada Gary, bahwa Gary telah dicuri dan dibawa ke kota Atlantis yang telah hilang. SpongeBob pun dengan cepat mencari informasi tentang keberadaan kota Atlantis melalui buku yang ia punya. Di buku itu dijelaskan tentang kota Atlantis yang penuh dengan bahaya dan rintangan. Di buku itu juga tertulis bahwa pemerintahan Poseidon adalah pemerintahan yang semena-mena, yang sering menghukum mati rakyatnya. Mendengar berita itu, SpongeBob pun sangat ketakutan untuk pergi ke sana menyelamatkan Gary. Namun ada Patrick yang menguatkan hatinya, bahwa Patrick akan pergi bersama-sama dengannya untuk menyelamatkan Gary. SpongeBob yang mendengar hal itu pun sangat senang dan mengatakan bahwa akan ada pertolongan hebat yang akan ia lalui. Mereka akhirnya memikirkan rencana untuk pergi ke istana Poseidon. Namun sayangnya saat itu mereka tidak memiliki kendaraan yang bisa membawa mereka pergi ke sana. Namun tanpa disangka-sangka, ada Otto yang membawa kendaraan yang tidak lain adalah rencana dari Plankton untuk menyingkirkan SpongeBob dari Krusty Krab untuk pergi ke Atlantis. Setelah itu SpongeBob pun memulai petualangannya dengan Otto dan Patrick pergi ke Atlantis. Namun ketika berada di perjalanan, SpongeBob pun dipermainkan oleh Otto, sampai-sampai membuat Patrick dan SpongeBob pun berkelahi. Sementara itu di Krusty Krab, sudah ramai pembeli seperti ingin demo dan memegang uang karena ingin membeli Krabby Patty. Tuan Krab pun menanyakan kepada Squidward di mana SpongeBob. Squidward yang tidak peduli tentang kehadiran SpongeBob, hanya bisa tertawa karena ia tahu bahwa harinya akan lebih tenang tanpanya. Tuan Krab segera mencari keberadaan SpongeBob, namun ia tidak bisa mendapati keberadaan SpongeBob dimanapun juga. Pelanggan yang begitu marah dan tanpa kehadiran SpongeBob telah membuat Squidward dan Tuan Krab begitu pusing mengurusi Krusty Krab. Kembali kepada Patrick, SpongeBob, dan Otto di dalam perjalanannya, sampailah mereka di sebuah kota yang bernama Konogloch. Di kota ini mereka menemukan sosok jerami yang ada kepalanya yang bernama Sage. Pada dasarnya gue nggak ngerti konsep dari tokoh ini apa. Tetapi tokoh ini memiliki peran memberikan banyak sekali nasihat dan tuntunan kepada SpongeBob maupun Patrick. Di ajang perbincangan mereka, Sage memberikan sepotong koin tantangan kepada SpongeBob maupun Patrick. Koin ini merupakan sepotong koin yang akan memberikan keberanian kepada jiwa SpongeBob maupun Patrick ketika mereka menjadi takut di dalam melewati semua tantangan yang ada, sampai mereka berhasil menemukan Gary. Tantangan pertama yang diminta Sage adalah agar mereka masuk ke dalam suatu bar. Namun karena Patrick dan SpongeBob yang tidak mau mendengar dan selalu bermain-main, mereka pun langsung saja segera masuk tanpa meminta penjelasan terlebih dahulu apa arti tantangan pertama tersebut. Di dalam bar ini, gengs, SpongeBob begitu terkejut mengapa banyak sekali makhluk aneh di dalamnya. Lalu Seth pun menjelaskan kepada SpongeBob bahwa mereka adalah zombie laut
yang suka memakan daging, dan Sage meminta SpongeBob dan Patrick untuk dapat membebaskan jiwa zombie-zombie ini dari El Diablo. Karena SpongeBob dan Patrick mengira bahwa mereka sedang bermimpi, SpongeBob dan Patrick pun tidak memiliki rasa takut lagi kepada zombie-zombie ini. Namun rasa takut itu memudar ketika El Diablo datang dan mengurung mereka di dalam sebuah sangkar. Walaupun sudah terkurung, SpongeBob dan Patrick tetap tenang karena mereka masih mengira bahwa ini hanyalah sebuah mimpi. Sampai akhirnya El Diablo pun harus menyadarkan mereka dengan kekuatan matanya yang membuat mereka bisa merasakan kesakitan. Dan akhirnya SpongeBob dan Patrick pun tersadar bahwa ini bukan mimpi. Tersadar dari mimpinya, Patrick dan SpongeBob hanya bisa berlari. Sampai suatu ketika SpongeBob memutuskan untuk dapat melawan El Diablo dengan koin tantangan yang sudah diberikan oleh Sage. Namun hal itu tidak berdampak sama sekali, gengs. Sampai suatu ketika Patrick tidak sengaja membuka tirai jendela yang membuat El Diablo terkena sinar matahari. Terkena sinar matahari membuat El Diablo terluka dan meminta SpongeBob dan Patrick untuk segera menutup tirai itu. Mendengar permintaan El Diablo, gengs, SpongeBob dan Patrick pun malah menjadikan itu sebagai ajang permainan. Namun tanpa disadari, mereka pun berhasil mengalahkan El Diablo dan membebaskan jiwa zombie-zombie ini. Namun sayangnya, tidak lama dari itu, El Diablo bangun dan gentayangan menjadi abu. Dia mengejar SpongeBob sampai mobil yang dikendarai Otto datang untuk menjemputnya. Mereka pun segera melarikan diri dari kejaran El Diablo itu. Namun sayangnya, itu semua hanyalah sebuah mimpi belaka. Mereka pun segera kembali ke dasar laut karena sangat tidak mungkin bagi SpongeBob dan Patrick untuk hidup di daratan. Namun anehnya, ketika mereka berada di dasar laut, di sana terdapat Sage yang nyata seperti apa yang mereka lihat ketika mereka sedang bermimpi sebelumnya. SpongeBob pun yang terkaget melihat Sage mengatakan bahwa, "Sage, kau nyata?" Lalu Sage pun menjelaskan kepada SpongeBob bahwa dirinya memang nyata, senyata seperti keinginan SpongeBob yang ingin melihat Gary. Lalu Sage pun dengan kekuatannya memberikan SpongeBob kesempatan untuk dapat melihat bagaimana kondisi Gary saat itu juga. Melihat hal itu, SpongeBob pun begitu sedih ketika melihat Gary diperlakukan sangat buruk oleh Poseidon. Sementara di Krusty Krab, karena tidak adanya SpongeBob yang bekerja di sana, membuat Krusty Krab begitu hancur. Di sana terlihat Tuan Krab yang begitu sedih. Plankton pun segera menghampirinya dan mengatakan bahwa dirinya telah menang dan meminta Eugene Krab untuk segera memberikan resep rahasia Krabby Patty. Tanpa adanya perlawanan, Eugene Krab dengan segera memberikan resep rahasia Krabby Patty karena ia tahu bahwa bisnisnya telah hancur. Plankton melihat hal itu pun begitu kaget dan kecewa karena dia tidak pernah mengharapkan kemenangan seperti ini. Tuan Krab pun menjelaskan kepada Plankton bahwa semuanya ini tidak ada artinya lagi apabila tidak ada SpongeBob yang bekerja di Krusty Krab. Kemudian Tuan Krab pun hanya bisa pasrah dan masuk ke ruang kerjanya sambil menangis dan mengatakan bahwa dia menitipkan salam kepada Karen, istri kesayangan dari Plankton. Kembali kepada Patrick, SpongeBob, Otto, dan Sage. Akhirnya mereka pun berhasil sampai di kota Atlantis yang telah hilang. Sage pun hanya bisa berpesan kepada SpongeBob dan Patrick agar mereka tidak hilang fokus, arah, dan tujuan mengenai alasan mengapa mereka pergi ke tempat ini. Namun sepertinya SpongeBob dan Patrick begitu sombong. SpongeBob mengatakan kepada Sage bahwa, "Sage, kau tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku begitu mencintai Gary. Aku tidak akan lupa alasan mengapa aku pergi ke tempat ini." Namun hal itu berbanding terbalik ketika Patrick dan SpongeBob pergi ke dalam. Mereka begitu terpukau dan terhipnotis terhadap keindahan kota Atlantis. Tidak lama dari itu, mereka pun menghabiskan seluruh uangnya untuk bersenang-senang di sana. Setelah lupa arah dan tujuan karena terhipnotis dengan keindahan kota Atlantis, Sage pun datang kembali kepada mereka untuk mengingatkan SpongeBob dan Patrick tentang tujuan dan alasan mengapa mereka datang ke kota Atlantis, yaitu untuk mencari sesuatu yang hilang. Setelah berulang kali mengingatkan mereka pun tersadar bahwa tujuan mereka datang ke kota ini adalah untuk menyelamatkan Gary yang telah diculik oleh Poseidon. Ketika mereka telah tersadar, Sage pun segera menunjukkan keberadaan Poseidon kepada SpongeBob dan Patrick. Tanpa pikir panjang, Patrick dan SpongeBob pun dengan cepatnya menggunakan skuter yang mereka temui di kota Atlantis, pergi menemukan Gary dalam pertunjukan orkestra di tempat di mana Poseidon berada. Singkat cerita, mereka pun berhasil menuju panggung pertunjukan dan menemukan Poseidon yang sedang membawa Gary. Dengan gerakan yang sangat cepat, SpongeBob dan Patrick pun pergi menemui Gary dan meminta Poseidon untuk dapat menyerahkan Gary kepadanya. Namun Poseidon tidak mau memberikan Gary. Lalu terjadilah pertengkaran antara SpongeBob dan Patrick yang membuat Poseidon memerintahkan pasukannya untuk dapat menahan SpongeBob dan Patrick di dalam sel penjara kerajaan. Sementara di Bikini Bottom, Sandy pergi mengunjungi rumah SpongeBob untuk mengajaknya bermain seluncur. Namun ketika berada di sana,
Ia hanya melihat rumah SpongeBob yang begitu berantakan dan tidak terurus, dan tidak berhasil menemukan keberadaan SpongeBob dimanapun. Sandy pun pergi mengunjungi Krusty Krab untuk dapat menanyakan kepada Squidward dan Tuan Crab tentang di mana keberadaan SpongeBob. Tentu saja mereka tidak tahu tentang di mana keberadaan SpongeBob, sampai pada akhirnya terdapat siaran berita di stasiun televisi Bikini Bottom yang memberitakan bahwa telah ditangkap 2 orang tersangka, yaitu SpongeBob dan Patrick, karena telah dituduh mencoba mencuri siput milik kerajaan. Tidak hanya itu, berita itu juga memberitahukan kepada Sandy, Squidward, dan Tuan Crab bahwa SpongeBob dan Patrick akan dikenakan hukuman mati oleh Poseidon, yang mana acara itu akan dimeriahkan oleh LPG. Sandy dan Tuan Crab pun bergegas merencanakan untuk dapat menyelamatkan SpongeBob dan Patrick. Namun tidak lama dari itu, datanglah Plankton dengan rasa yang bersalah, ingin bergabung pergi bersama-sama menyelamatkan Patrick dan SpongeBob, karena dia tahu bahwa dia terlibat atas situasi yang menimpa mereka. Namun berbeda halnya dengan Squidward Gengs, yang ingin menyelamatkan SpongeBob hanya karena mau melihat LPG di acara hukuman mati SpongeBob dan Patrick. Dengan bergegas pun mereka pergi menyelamatkan SpongeBob menggunakan mobil Patty milik Tuan Crab yang telah dimodifikasi oleh Sandy, sehingga kecepatannya dapat dengan segera sampai di kota Atlantis. Kembali kepada SpongeBob dan Patrick yang berada dalam penjara, SpongeBob pun begitu sedih dan frustasi karena ia akan dihukum mati dan tidak akan bisa melihat Gary Siput lagi. Namun SpongeBob teringat bahwa mereka masih memiliki koin tantangan yang akan memberikan mereka keberanian di saat jiwa mereka mulai merasa takut. Namun sayangnya ternyata koin tantangan yang telah diberikan Sage sudah digunakan Patrick saat mereka bermain judi di kasino sebelumnya. SpongeBob pun begitu marah kepada Patrick karena keteledoran Patrick menghilangkan koin tantangan tersebut. Namun pada saat itu Patrick pun mengingatkan kepada SpongeBob bahwa hilangnya koin tantangan tersebut juga merupakan keteledoran dari dirinya, yang terus mendorong Patrick mempertaruhkan koin tantangan itu di kasino. Akhirnya mereka berdua pun saling menyalahkan dan bertengkar di dalam penjara. Tidak lama dari itu, Sage pun datang kembali menemui mereka untuk menasihati mereka tentang arti sebenarnya dari sebuah koin tantangan itu, bahwa koin tantangan itu hanyalah sebuah simbol. Keberanian sesungguhnya tetap berada di dalam diri SpongeBob dan Patrick yang akan muncul ketika mereka benar-benar membutuhkannya. SpongeBob pun tidak mengerti maksud perkataan dari Sage. Saat menanyakan tentang hal itu, seketika datanglah prajurit kerajaan datang menemui SpongeBob dan Patrick untuk membawa mereka di dalam pengadilan. Sementara Sandy dan yang lain yang sedang menuju kota Atlantis, akhirnya mereka pun berhasil menemukan kota Atlantis yang telah hilang dan dengan segera pergi mencari tempat keberadaan Patrick dan SpongeBob berada. Di dalam pengadilan, terdapat pembawa acara yang memperkenalkan 2 orang tersangka, yaitu Patrick dan SpongeBob, dan Dewan Hakim sebagai makhluk yang akan berwenang memutuskan hukuman kepada mereka berdua. Tidak lupa di dalam sana juga terdapat Lemon, sebagai makhluk yang akan mengeksekusi hukuman mati untuk Patrick dan SpongeBob. Sebelum memulai persidangan, acara pembuka ditampilkan oleh KLPG, yaitu idola dari Squidward, sehingga tidak mengherankan Squidward langsung tersenyum ketika melihat pertunjukannya. Lalu Poseidon pun memerintahkan untuk memulai persidangan yang diawali oleh jasa penuntut umum, yang menyatakan bahwa SpongeBob dan Patrick telah melakukan suatu kejahatan besar karena mencoba mencuri siput berharga milik Poseidon yang telah menjadi sumber kehidupannya, yaitu sumber ketampanannya. Tanpa pikir panjang, penuntut umum pun langsung menyatakan bahwa SpongeBob dan Patrick sebagai tersangka yang layak untuk dihukum mati. Namun di tengah persidangan, Tuan Crab pun mematikan lampu pertunjukan agar dapat menculik penuntut umum dan Lemon, lalu memberikan kesempatan bagi Sandy untuk dapat berbicara membela SpongeBob dan Patrick seperti selayaknya persidangan. Karena adanya desakan dari ikan-ikan yang lain, terpaksa Poseidon pun mengizinkan hal itu terjadi. Sandy pun segera berbicara bahwa SpongeBob adalah teman baiknya bahkan sejak perkemahan musim panas, di mana untuk pertama kalinya ia bertemu dengan SpongeBob. Lalu SpongeBob pun bertanya kepada Sandy, apakah semua orang dari Texas menggunakan baju astronot? Sandy pun menjelaskan menggunakan sains bahwa ia adalah makhluk darat yang bernapas menggunakan paru-paru. SpongeBob pun terkejut dan bertanya lagi kepada Sandy, apakah dirimu seorang ilmuwan? Sandy pun hanya bisa sedih dan mengatakan bahwa itu mustahil, walaupun menjadi ilmuwan adalah mimpinya. Mendengar hal itu, SpongeBob pun mengatakan kepada Sandy bahwa Sandy harus menarik perkataannya, karena ia bisa melakukan apapun yang ia mau. Sandy pun tersadar dengan ucapan SpongeBob dan meneruskan mimpinya sebagai seorang ilmuwan. Itulah kesaksian Sandy di depan yang lainnya, bahwa SpongeBob bukanlah orang jahat, melainkan sahabat baiknya di dalam lautan. Dan di akhir kesaksiannya, Sandy hanya berpesan kepada ikan-ikan yang lain untuk tidak menyakitinya.
Namun, tanpa disangka-sangka, Patrick menyatakan bahwa hukum memang pantas untuk dilanggar. Kesalahan SpongeBob hanyalah satu, memiliki ketabahan dan keberanian diri untuk menyelamatkan temannya. Mengapa Patrick tahu? Ternyata Patrick hanyalah segumpulan kesepian saat pertama kali ia bertemu dengan SpongeBob, karena dia tidak memiliki satupun teman saat itu, yang membuat dia selalu merasa kesepian dan selalu rindu akan keberadaan rumahnya. SpongeBob pun memperkenalkan siapa dirinya kepada Patrick untuk pertama kali, Halo, namaku SpongeBob. Siapa namamu? dan menjadikan dirinya sebagai teman pertama Patrick di dalam hidupnya. Patrick pun sangat senang karena memiliki teman saat itu. Itulah kesaksian Patrick di depan ikan-ikan lainnya, bahwa spons kecil itu telah menyelamatkan bintang laut kesedihan yang malang ini, dan hal itu juga yang sedang ia lakukan terhadap temannya, Gary. Namun tanpa disangka-sangka, gengs, Squidward yang begitu membenci SpongeBob akhirnya berbicara tentang salah satu hari pentingnya, yaitu saat pertama kali ia bertemu dengan SpongeBob di perkemahan musim panas. Saat itu adalah malam penting baginya, acara bakat tahunan perkemahan terumbu karang yang dihadiahi sebuah piala perkemahan. Squidward yang begitu mengini piala itu, namun disayangkan, performa SpongeBob dan Patrick jauh lebih baik darinya, dan mereka pun berhasil memenangkan piala itu. Squidward tidak bisa menerima hal itu, hanya bisa terdiam, lalu pergi dengan sangat sedih, dan berjanji untuk tidak pernah bermain klarinet selamanya. Namun malam itu juga SpongeBob dan Patrick pergi menemui Squidward yang sedang bersedih. Lalu mereka menghiburnya dengan berbohong kalau juri telah melakukan kesalahan dan Squidwardlah pemenangnya. SpongeBob menyerahkan piala itu yang membuat Squidward terheran-heran tentang kesalahan yang juri buat. Namun pada akhirnya ia pun percaya juga. Lalu SpongeBob pun menyerahkan klarinet Squidward dan memintanya untuk tidak pernah berhenti bermain klarinet lagi. Itulah kesaksian Squidward di depan yang lainnya. Walaupun ia sangat membenci SpongeBob, di saat bersamaan ia juga sangat menyayanginya sebagai teman. Dan dia mengatakan kepada ikan-ikan yang lain bahwa SpongeBob tidak layak untuk mati. Lalu Tuan Crab pun akan memberikan kesaksiannya kepada yang lain, bahwa dulunya ia hanyalah seorang pedagang kecil biasa, sampai pada akhirnya ia bertemu SpongeBob yang telah menginspirasinya untuk memberanikan diri membuka restorannya sendiri. Hingga sampai saat ini, berkat adanya kerja keras dari SpongeBob, Tuan Crab dapat berhasil di dalam menjalankan karirnya, dan dia begitu menyayangi SpongeBob. Dan di akhir dari pembelaan semuanya ini, ternyata terdapat sebuah rencana yang mereka rencanakan, tarian spesial yang mereka tunjukkan di depan Poseidon. Namun tanpa disangka-sangka memiliki tujuan untuk dapat menyelamatkan Gary Siput. Poseidon yang merasa tertipu, sangat marah kepada mereka, dan memerintahkan seluruh pasukannya untuk mengejar mereka. Mereka pun mengalami pengejaran, perkelahian. Tarik lebih keras. Squidward yang jatuh dari atap, Oh, Squidward! Tangkapan bagus. sampai akhirnya mereka pun tidak bisa kemanapun juga karena terkepung oleh pasukan Poseidon di depan istana. Tidak lama dari itu, Poseidon pun datang. Namun tanpa disangka-sangka, Poseidon justru sangat menyukai pertunjukan mereka. Poseidon pun akan mengampuni Patrick dan SpongeBob dengan satu syarat. SpongeBob harus memberikan Gary Siput kepadanya. SpongeBob pun begitu sedih ketika mendengar perkataan itu. Namun muncullah Seth di dalam benak SpongeBob dan mengatakan bahwa keberanian sesungguhnya ada di dalam dirinya dan akan muncul ketika dia benar-benar membutuhkannya. SpongeBob pun menjadi sangat berani, dan dengan terus terang ia menolak menyerahkan Gary kepada Poseidon karena ia begitu menyayangi Gary, dan Gary sangat menyayanginya juga, dan mereka akan sangat sedih jikalau mereka dipisahkan. Di saat itu, SpongeBob pun juga sangat terharu ketika melihat perjuangan sahabat-sahabatnya membelanya di persidangan. Lalu SpongeBob mengatakan kepada Poseidon bahwa dia pasti akan mengerti jikalau dia memiliki seorang teman seperti mereka. Poseidon pun tertawa dan mengatakan, "Teman, aku memiliki banyak teman seperti mereka." Dia pun meminta nasihatnya untuk memberikan data tentang semua teman-temannya dan penggemarnya. Namun ketika disebutkan seluruh temannya, tidak ada satupun yang mengakuinya sebagai seorang teman. Poseidon pun sangat sedih karena itu. Lalu datanglah SpongeBob menghiburnya dan mengatakan bahwa ia mau menjadi teman pertamanya. "Tapi seorang teman tidak akan mencuri siput kawannya sendiri kan?" kata SpongeBob. Mendengar perkataan SpongeBob, Poseidon sangat bimbang karena ia membutuhkan Gary untuk perawatan wajahnya. Namun SpongeBob mengatakan bahwa seorang teman akan menerima semua kekurangan temannya, dan yang terpenting dari seorang teman adalah kesempurnaan dari dalam dan bukan dari luar. Dan SpongeBob yakin bahwa Poseidon dapat menjadi raja yang adil bagi seluruh makhluk laut
jikalau ia mencukur rambutnya, hanya bercanda. Mendengar perkataan SpongeBob, Poseidon pun tersadar bahwa ia tidak membutuhkan semuanya seperti melepas ikal rambutnya, jepitan lehernya, gigi bersinar sempurnanya, dan plat dada korsep yang membungkus dadanya. Poseidon pun merasa begitu bebas ketika melakukan itu dan mengerti maksud dari perkataan SpongeBob. Lalu ia pun mengizinkan SpongeBob pergi membawa Gary, dan yang terakhir, ia pun memerintahkan untuk melepaskan seluruh siput yang telah dia tahan sebelumnya. Di akhir film dijelaskan bagaimana SpongeBob dapat hidup bahagia kembali bersama Gary, beserta siput-siput lain yang SpongeBob izinkan untuk dapat tinggal di rumahnya.